Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dars kita Syarah Qatrun Nada. Dan kita sudah masuk ke pembahasan isim-isim ma'rifah yang telah kita bahas. Dari isim ma'rifah yang pertama yaitu isim ad-dhamir. Dhamir atau istilah kita kata ganti yang digunakan kepada apakah dia itu mutakallim ataupun mukhatab maupun ghaib. Dan dhamir mutakallim tersebut lebih kuat dibanding mukhatab dan mukhatab lebih kuat dibanding ghaib. Kemudian pembagian dhamir pada pertemuan sebelumnya ada yang muttasil dan munfasil, ya kan? Yang muttasil yang bersambung dengan fiil atau isim. Adapun yang munfasil berpisah, dikarenakan munfasil artinya berpisah. Kemudian kaidah selama bisa dhamir tersebut bersambung maka tidak bisa dipisah, ya kan? Selama dhamir tersebut muttasil maka tidak boleh dipisah kecuali pada beberapa bab, seperti kalau dhamirnya ada dua, misalnya mutakallim dan mukhatab misalnya, atau ghaib misalnya sa'al tuka yang kita bahas malam, contohnya salnihi, ya kan? Ada dua dhamir di situ. Yang pertama ni dan hi. Adapun dhamir fa'ilnya yaitu dhamir anta mustatir wujuban. Salnihi bisa dipisah menjadi salni iyahu atau sa'al tukahu. Ada tu, ada ka, ada hu. Baik, kemudian kita masuk ke isim ma'rifah yang kedua yaitu isim alam. Qala al-muallif huna rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, tsummal alam, kemudian alam. Pak, tutupkan pintu, Pak. Kemudian isim ma'rifah yang kedua yaitu isim alam. Wa huwa, yaitu pembagiannya imma syakhsiyun, baik alam tersebut untuk manusia, individu, contohnya Zaidun, au jinsiyun, atau jenis, misalnya Usamah. Usamah nama untuk hewan singa, ya kan? Jenis hewan singa, bukan individu manusia. Kemudian wa imma ismun kama matsalna, au laqabun, atau laqab seperti Zainil Abidin, atau Kufah, juga laqab yang maknanya dhaif. Au kunyah, atau kunyah ka Ummi Kulsum wa Abi Amr. Kemudian kaidahnya wa yu'akhkharul laqabu 'anil ism, dibelakangkan, diakhirkan penggunaan laqab dari isim. Artinya isim duluan baru laqabnya. Tabi'an lahu mutlaqan, dan dia laqab tersebut mengikuti isim dari sisi i'rabnya secara mutlak. Kalau dia rafa maka rafa dan di-i'rab sebagai badal. Au makhfudan biidafatihi in ufrida, atau laqab tersebut menjadi mudhaf ilaihi atas isim yang menjadi mudhaf. Jadi isim mudhaf, laqabnya mudhaf ilaihi. In ufrida, jika laqabnya dalam bentuk tunggal. Contohnya Sa'idi Kurzin. Sa'id ini nama isim, laqabnya apa? Kurzin. Maka boleh diidofahkan Sa'id Kurzin, mudhaf ilaihi. Tapi kalau tunggal ya, seperti Kurzin. Tapi kalau misalnya laqabnya banyak, ada dua kata misalnya Zainul Abidin, maka harus tabi badal. Contohnya tadi Zainul Abidin, dikarenakan Zainul Abidin dua kata, ya kan? Bukan mufrad, bukan tunggal. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian kita masuk yang ketiga
dari isim isyarah sudah kita bahas juga ya kan, yaitu isim isyarah. Untuk yang mufrad za, zi, ti, tih, ta, zani. Kemudian yang untuk musannanya zani, tani. Adapun untuk yang jamaknya ulai. Nah, yang mufrad za, kemudian untuk mufrad muzakkar za, muannasnya zi, zih, ti, tihi, ta. Adapun yang musanna zani untuk muzakkar, adapun yang untuk muannasnya tani. Dan ada juga tambahan-tambahan isim isyarah tersebut seperti ha'ut tanbih untuk mengambil perhatian, atau tambahan lam untuk menunjukkan yang diisyaratkan jauh lil bu'di, atau ka yang menunjukkan lebih jauh lagi. Kemudian kita masuk ke isim yang keempat yang ma'rifah juga, allazi, allati untuk mufrad muzakkar muannas, allazani, allatani untuk musanna muzakkar dan muannas. Adapun untuk yang jamaknya allazina, al-ula, allai, allati. Dan di sana ada isim-isim ma'rifah yang namanya itu mustarak. Bisa untuk mufrad, bisa untuk musanna, bisa untuk jamak, bisa untuk muannas, bisa untuk muzakkar, bisa seperti man atau al, alif lam mausuliyah. Kemudian ma, ayu. Dan isim mausul tersebut dia memiliki silah dan aid. Silah yaitu jumlah yang kembali yang terletak setelah isim mausul, kemudian aid yaitu dhamir yang kembali ke isim mausul. Itu murajaah kita pada pertemuan sebelumnya. Kemudian masuk kita pembahasan selanjutnya, pembahasan yaitu zul'adah. Zul'adah yang memiliki perangkat alat. Maksudnya itu alif lam. Alif lam sebagai alat untuk memakrifahkan isim. Wahya al atau alif lam, ya kan? Indal khalili wa sibawaihi. Menurut pendapat al-Khalil dan Sibawai. La al-lam wahdaha. Yang memakrifahkan bukan lam sendirinya, tapi ikutan alif juga. Tapi ini khilafiyah, ya kan? Khilafan lil Akhfash. Beda halnya dengan pendapat al-Akhfash. Kalau al-Akhfash mengatakan al-lam yang sebagai ma'rifah, yang memakrifahkan. Adapun alif itu cuma tambahan. Kemudian wa takunu lil ahdi. Alif lam tersebut yang pertama penggunaannya lil ahdi. Untuk ma'rifah yang lil ahdi. Apa ahdi maksudnya? Yang terikat. Terikat apa? Ada dua pembagiannya. Yang pertama terikat secara di benak kita. Yang kedua terikat secara penyebutan. Kalau yang pertama istilahnya lil ahdi az-zihni. Terikat secara yang ada di benak kita. Yang kedua lil ahdi az-zikri. Terikat secara penyebutan. Contohnya yang terikat secara penyebutan yaitu fi zujajatin titik az-zujajatu. Nah, syahid di sini pada kata zujajatin dan az-zujajah. Yang pertama disebutkan di sini zujajatin nakirah, ya kan? Kemudian setelahnya ada alif lam az-zujajatu. Nah, alif lam di sini alif lam apa? Alif lam ma'rifah. Tapi yang lil ahdi terikat. Maksudnya terikat di sini apa? Az-zujajatu terikat penyebutannya dengan yang sebelumnya zujajatin. Jadi kalau kita katakan alif lam yang ada pada az-zujajah yang kedua ini mengikatkan, membuat ma'rifah yang az-zujajah yang kedua sama dengan zujajah yang pertama, yang nakirah tadi. Paham maksudnya? Jadi mengikat ya, alif lam tersebut mengikatkan kemarifahan yang az-zujajah sama dengan zujajatin. Paham tum?
Enggak, Pak. Enggak, intinya ada satu isim yang sama, ada dua isim yang sama. Yang pertama nakirah atau ma'rifah, yang kedua ma'rifah. Intinya yang kedua itu harus ma'rifah. Ada yang pertama bisa dia nakirah, bisa dia ma'rifah. Paham tom? Ada dua isim yang sama. Zujajah sama dengan zujajah, ya kan? Ini lil ahdi adzikri, yang terbersit, yang terikat dengan penyebutan. Yang kedua lil ahdi az-zihni. Contohnya ja'al qadhi, telah datang al-qadhi. Nah, alif lam pada al-qadhi di sini dia untuk memakrifahkan. Kemudian dia lil ahdi untuk mengikat, tapi secara az-zihn, secara yang di benak kita. Telah datang al-qadhi, yang terikat di benak kita, al-qadhi fulan A misalnya. Misalnya kan kita berempat nih, datang al-qadhi. Anak katakan ja'al qadhi, maka antum semua memahami yang qadhi ini, si fulan A ini, tidak ada qadhi yang lain. Ini namanya lil ahdi az-zihni, yang terikat di benak kita. Paham tom? Kemudian alif lam juga ada lil jinsi, untuk jenis. Contohnya ahlakan nasad dinar wa dirhamu. Ad-dinar wa dirham ahlakan nas, membinasakan manusia. An-nas di sini dia alif lam lil jinsi, jenis manusia. Ad-dinar juga alif lam jinsi. Kemudian contoh yang lain, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Nah, syahid di sini pada al-ma', alif lam di situ alif lam lil jinsi, untuk jenis air. Atau alif lam yang ma'rifah tapi makna yang ketiga, yaitu listighraqi afradihi. Apa makna istighraq? Istighraqi artinya tenggelam, ya kan? Maksudnya itu masuk semua di situ. Bermakna umum, mencakup semuanya. Listighraqi afradi, mencakup semua individunya. Contohnya khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insanu dha'ifa. Syahid di sini pada kata al-insan. Alif lam yang pada kata al-insan di situ listighraqi afradihi, mencakup semua individunya. Jadi semua manusia apapun, tinggi, pendek, kaya, miskin, kemudian putih, hitam, semua diciptakan dalam keadaan lemah. Semua manusia. Itu listighraqi afradihi. Atau listighraqi sifatihi. Jadi semua mencakup pada sifatnya. Contohnya Zaidun ar-rajulu. Zaid kalau kita artikan lelaki banget gitu. Nah, pada ar-rajulu ada alif lam. Ini alif lam listighraq, tapi bukan li jami' afradi, bukan untuk semua individu. Lalu li jami' apa? Li jami'i sifati, untuk semua sifatnya. Dalam artian semua sifat yang ada pada ar-rajul, misalnya apa? Pemberani, badan kuat misalnya kan, lari kencang, stamina oke. Semua sifat lelaki ada pada si Zaid. Jadi kalau kita artikan Zaid lelaki banget gitu. Dan yang nomor 3 ini listighraqi afradihi, bisa kita gantikan alif lamnya dengan kata kullu. Misalnya wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Atau Zaidun kullu rajulin. Zaid semua lelaki, maksudnya itu sifatnya, bukan semua afrodnya. Paham tom? Ada pertanyaan? Ini juga termasuk di pembahasan usul fiqh ini. Istighraq. Iya. Iya, Zaidun ar-rajulu. Iya. Iya, istighraq, tapi dalam makna sifat dia, bukan individu.
semua sifatnya itu, kullu sifati rajulin gitu. Nah, firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Yang pertama disebutkan rasula dalam bentuk nakirah, ya kan? Kemudian rasul yang kedua ayat selanjutnya itu dalam bentuk ma'rifah. Berarti yang mana nih? Alif lam lil ahdi atau lil jinsi atau li istighraq. Coba lihat Al-Muzammil. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan kama arsalna. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian rasul sebagai saksi, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Nah, kaedahnya apa tadi? Kaedahnya kalau ada dua isim yang sama, yang pertama nakirah, yang kedua setelahnya ma'rifah, maka yang ma'rifah kedua ini sama dengan yang pertama. Berarti lil ahdi az-zikri, ya kan? Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu isim ma'rifah jenis yang belum ya, masih ada pembahasan selanjutnya yang masih berkaitan dengan alif lam. Qala al-muallif huna rahimahullah wa ibdalul lami miman lughatun himyariyatun. Nah, di Yaman, bahasa Arab Yaman kuno itu alif lam diganti menjadi alif mim. Jadi penggantian lam menjadi mim termasuk bahasanya himyariyah. Jadi istilahnya lughah himyar. Lughatu himyar, bahasanya orang himyar, yaitu bangsa di Yaman yang berbahasa Arab kuno. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Muhammad SAW, laisa minal birri as-siyamu fis safar, ya kan? Bagi mereka, laisa minam birri am-siyamu fim safar. Jadi alif lam diganti jadi alif mim, ya kan? Alif mim. Ini termasuk hadis yang muttafaq alaihi. Kemudian isim ma'rifah yang keenam yaitu al-mudhaf. Al-mudhaf. Yang pertama tadi apa? Isim ma'rifah. Domir. Kedua alam. Tiga isyarah. Empat mausul. Yang kelima alif lam. Yang keenam al-mudhaf ila wahidin mimma dzukir, yang dimudhafkan kepada salah satu dari yang disebutkan. Maksudnya itu mudhaf ke nomor 1 atau nomor 2, 3, 4, 5 dari isim-isim ma'rifah. Maka wa huwa bihasabi ma yudhaf ilaihi, dan dia sesuai dengan apa yang dimudhafkan kepadanya. Illa al-mudhafa ila dhamir, kecuali dimudhafkan ke dhamir. Fakal alam, maka dia seperti alam. Oke, kita urutkan. Yang pertama isim dhamir, ya kan, yang paling kuat kalau di buku ini. Yang kedua apa? Alam. Lah, tadi katanya yang dimudhafkan kepada yang salah satu yang tadi dan dia setara dengannya. Berarti dhamir al-mudhaf ila dhamir gitu. Lagi ya. Al-mudhaf kepada salah satu yang disebutkan dia setara sesuai dengan yang diidhofahkan. Berarti kalau yang pertama dhamir, yang kedua yang dimudhafkan kepada dhamir, ya kan? Yang ketiga alam, yang keempat mudhaf kepada alam. Connect nih. Lihat itu. Wa huwa bihasabi ma yudhafu ilaihi, dan dia sesuai dengan apa yang dimudhafkan kepadanya. Iya, yang pertama dhamir, yang kedua yang dimudhafkan kepada dhamir. Contohnya kita buka. Yang ketiga alam. Yang keempat yang dimudhafkan kepada alam, misalnya kitabu Zaidin. Yang kelima isim isyarah, yang keenam yang dimudhafkan kepada isim isyarah, yang ketujuh isim mausul, yang kedelapan yang dimudhafkan kepada
isim mausul. Yang ke-9 alif lam, yang ke-10 yang dimudhafkan kepada alif lam gitu. Nah, kecuali yang dimudhafkan kepada dhamir dia di bawah alam. Lagi ya. Yang pertama isim dhamir, ya kan? Yang kedua alam langsung. Yang ketiga yang dimudhafkan kepada dhamir, yang keempat yang dimudhafkan kepada alam. Nah, gitu dia. Cuma itu aja yang berubah. Mengapa? Dikarenakan misalnya contoh Ja'a Zaidun sahibuka, telah datang Zaid temanmu. Zaid dia isim alam kan? Ma'rifah. Kemudian datang sifat setelahnya, sahibuka, yang temanmu itu. Sahib dia dimudhafkan kepada dhamir, ya kan? Nah, kalau kita katakan yang dimudhafkan kepada dhamir itu di urutan yang kedua, sedangkan yang ketiga alam, berarti sifat sahibuka lebih kuat dibanding Zaid sebagai alam. Dan ini tidak bisa. Masa sifatnya lebih ma'rifah dibanding yang disifati. Misalnya rahmat, rahmat yang apa? Yang main-main misalnya. Masa yang main-mainnya lebih ma'rifah dibanding saya? Atau rahmat temanmu, lebih ma'rifah yang mana? Rahmatnya atau temanmu? Pasti rahmat kan? Gitu. Makanya dikategorikan yang pertama dhamir, yang kedua alam, yang ketiga al-mudhaf ila dhamir. Habis pembahasan isim-isim ma'rifah. Hal fahimtum? Hal indakum soal? Yang dinamakan isim ma'rifah ini, kalau yang isyarah atau mausul ini, atau ada tadi huruf za-nya sama lagi ini sama alif lam, bukan yang setelah. Misalnya za rojul yang dibilang isim ma'rifahnya za-nya ya. Alladzi katabad darsa misalnya. Alladzi ja'a misalnya. Isim ma'rifahnya alladzi. Isim mausul. Tapi itu harus kembali lagi kepada ada isim ma'rifah sebelumnya. Ya, konteksnya. Tapi ini nama isim ma'rifahnya yang contoh-contohnya sudah alati. Itulah isim ma'rifahnya. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, pembahasan mubtada. Qala al-mu'allifuna rahimahullah, babul mubtada wal khabar. Al-mubtada wal khabar marfu'ani. Mubtada dan khabar kedua-duanya isim yang marfu'. Contohnya Allahu Rabbuna, Allah sebagai mubtada, Rabbuna sebagai khabarnya. Wa Muhammadun nabiyuna, Muhammad mubtada, nabiyuna sebagai khabarnya. Nah, inilah kalau kita bahas kitab-kitab yang lebih agak tinggi, ya kan, seperti Qutun Nada. Kalau di kitab Qutun Nada definisinya enggak disebutkan lagi. Kenapa? Karena dianggap sudah tahu. Karena udah sampai kitab Qutun Nada pasti udah tahu apa itu mubtada. Kemudian pasti sudah belajar kitab yang di bawahnya seperti Jurumiyah atau Muyassar kah. Maka di sini beliau langsung al-mubtada wal khabaru marfu'ani. Contohnya Allahu Rabbuna wa Muhammadun nabiyuna. Dan mubtada dia isim, bisa isim sharih, contohnya seperti tadi Muhammadun nabiyuna, atau bisa juga yang ditakwil, muawwal. Contohnya apa? Wa antasumu khairul lakum. Antasumu kan ditakwil menjadi bentuk masdar, yaitu saumukum sebagai mubtada, khairun sebagai khabarnya. Kemudian wa yaqa'ul mubtada'u, dan mubtada bisa terletak sebagai menjadi nakiratan in amma, bisa menjadi nakirah dia. Tapi in amma jika bermakna umum. Maksudnya bermakna umum di sini an-nafyu, adanya an-nafyu
atau istifham sebelum mubtada tersebut. Adanya penafian atau istifham sebelum mubtada yang nakirah tersebut. Au khassa, atau dikhususkan. Kalau khusus dia dengan mubtada sebelumnya ada mubtada yang disifati atau mubtada yang menjadi mudhaf ilaihi. Contohnya, ma rajulun fid dari. Di sini mubtada'nya mana? Rajulun. Fid dari sebagai khabar. Nah, kenapa bisa rajulun sebagai mubtada padahal dia nakirah? Dikarenakan adanya penafian ma rajulun fid dar. Maka bolehlah rajulun sebagai mubtada walaupun dia nakirah. Yang kedua, contohnya ailahum ma'allah. Di sini ilah sebagai mubtada, tapi dikarenakan dia didahului oleh istifham a, maka ilah boleh sebagai mubtada walaupun nakirah. Contoh yang ketiga, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin. Abdun sebagai mubtada, mu'minun sebagai sifatnya, adapun khairun sebagai khabarnya. Abdun dia nakirah tapi dikhususkan dengan datangnya sifat setelah abdun yaitu mukmin, maka bolehlah abdun di sini sebagai mubtada walaupun bentuknya nakirah. Kemudian yang keempat, khamsu shalawatin katabahunnallahu. Khamsu sebagai mubtada wa huwa mudhaf, shalawatin mudhafun ilaihi, katabahunnallah sebagai khabarnya. Khamsu dia nakirah tapi bisa sebagai mubtada dikarenakan dimudhafkan kepada sholawat. Padahal asalnya mubtada itu harus ma'rifah, ya kan? Dikarenakan kalau nakirah tidak pas kalau kita datangkan khabarnya. Misalnya rajulun, misalnya ghaniyun, lelaki yang kaya, jadi na'at man'ut, ya kan? Nggak pas untuk memberikan pengkabaran lelaki itu kaya. Kalau lelaki itu ma'rifah jadinya rajulu. Kemudian adapun khabarnya, wal khabaru jumlatan. Khabar tersebut dia dalam bentuk jumlah bisa. Adapun mufrad sudah pasti antum pahami, ya kan, di pembahasan sebelumnya. Kalau jumlah laha rabitun, dia memiliki rabit, pengikat. Contohnya Zaidun abuhu qaimun. Pada contoh ini rabitnya apa? Yang mana? Zaidun abuhu qaimun. Iya, hu itu dhamir tersebut. Berarti contoh yang pertama ini rabitnya ad-dhamir, ya kan? Zaid ayahnya berdiri. Hu kembali ke Zaid. Berarti rabit yang pertama adalah ad-dhamir. Contoh yang kedua, walibasut taqwa zalika khairun. Pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Libasu dia sebagai mubtada, mudhaf, at-taqwa mudhaf ilaihi. Zalika mubtada, khairun khabarnya. Berarti jumlah mubtada yang kedua, jumlah ismiyah yang kedua. Kemudian mana rabitnya, penghubung yang mengkaitkan antara khabar dengan mubtada'nya? Contoh yang kedua ini apa? Dhamir ada nggak situ? Nggak ada, ya kan? Maka dia yang kedua ini isim isyarah zalika. Berarti rabit yang kedua adalah isim isyarah. Yang pertama tadi dhamir, yang kedua isim isyarah. Contoh yang ketiga, al-haqqatu mal-haqqah. Mana rabitnya di sini? Penghubungnya dhamir tidak ada, isim isyarah tidak ada, ma bukan. Ma itu cuma istifham, yaitu i'adatul lafzi, pengulangan lafaz. Al-haqqah mal-haqqah, pengulangan lafaz inilah sebagai rabitnya. Contoh yang keempat, Zaidun ni'mar rajulu. Nah, yang mana ini rabitnya? Pada contoh Zaidun ni'mar rajulu, Zaidun sebagai mubtada, ya kan? Ni'ma itu jumlah fi'liyah sebagai khabarnya. Adapun rabit di sini
adalah alif lam yang ada pada kata ar-rajulu, yang mana alif lamnya bermakna umum. Nah, alif lam yang bermakna umum inilah yang menjadi rabitnya. Zaid sebaik-baik lelaki, dikarenakan ar-rajulu alif lamnya umum, berarti Zaid sebaik-baik yang termasuk dari lelaki, ya kan? Dikarenakan lelaki itu banyak, tapi yang paling baik Zaid. Zaid termasuk dari lelaki yang umum tadi. Fahim tom? Paham Pak? Illa, kecuali, maksudnya apa kecuali? Kecuali di sini tidak ada rabit. Contoh yang kelima ini tidak ada rabit. Fi nahwi qul huwallahu ahad. Huwa sebagai mubtada, Allah sebagai mubtada yang kedua, ahad sebagai khabarnya Allah. Mana rabit antara huwa dan Allah di sini? Tidak ada. Lalu bagaimana? Semakna. Dikarenakan sama maknanya huwa dan Allah, maka tidak perlu lagi rabit. Contohnya yang lain apa? Asy-syahadatani, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asy-syahadatani semakna dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tanpa rabit. Fahim tom? Iya. Iya. Allahu ahad khabarnya. Jumlah ismiyah, Pak. Allah mubtada yang pertama, huwa mubtada yang pertama, Allah mubtada yang kedua. Tunggu dulu, ahad sebagai khabarnya Allah. Jumlah ismiyah Allahu ahad khabar bagi huwa. Kemudian selain khabar tersebut bisa dalam bentuk jumlah fi'liyah kah, jumlah ismiyah kah, seperti yang contoh telah kita sebutkan tadi. Bisa juga khabar dalam bentuk zarfan mansuban, zarf. Contohnya ar-rakbu asfala minkum, ar-rakbu sebagai mubtada, asfala sebagai khabar dan dia zarf. Atau bisa juga khabarnya dalam bentuk jar wa majrur. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu sebagai mubtada, billahi jar majrur sebagai khabarnya. Tapi wa ta'alluquhuma bimustaqirrin aw istaqarra mahzufaini. Kedua khabar dalam bentuk zarf dan jar majrur tadi, dia memiliki ta'alluq. Ini sudah kita bahas ya kan di kitab Qawaidul I'rab. Yang namanya jar majrur pasti dia memiliki ta'alluq. Berarti yang khabar di sini bukanlah zarafnya, bukanlah jar majrurnya, tapi muta'alliq yang dihilangkan. Misalnya muta'alliq yang dihilangkan itu mustaqirin. Contohnya ya, ar-rakbu asfala minkum. Berarti ada yang dihilangkan, ar-rakbu mustaqirun asfala minkum. Ada mustaqirun yang dihilangkan dan dialah sebagai khabarnya dan sebagai tempat ta'alluq bagi asfala minkum. Begitu juga alhamdulillahi, alhamdu mubtada, lillahi sebagai jar majrur yang berta'alluq dengan khabar yang dihilangkan, yaitu mustaqirun. Alhamdu mustaqirun atau yang semisal maujudun lillahi. Fahimtum? Tapi ini pendapat apa? Basra atau Kufah? Kufiyun. Adapun Basriyun langsung saja lillah sebagai khabarnya, asfala minkum sebagai khabarnya. Kemudian wala yukhbaru bizamani anidzati, dan tidak boleh dikhabarkan dengan az-zaman. Az-zaman ini sebagai mubtada, posisinya anizzat, dari zat. Zat ini posisinya sebagai khabar. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh mubtada'nya dalam bentuk maknanya waktu, zaman, kemudian khabarnya dalam bentuk zat. Contohnya ya, al-lailatu al-hilalu. Al-lailatu al-hilalu. Al-lailatu ini kan zarf kan? Apa namanya? Waktu kan, berkaitan dengan waktu. Al-lailatu waktu malam. Kemudian khabarnya apa? Al-hilalu. Al-hilal itu zat atau makna? Hilal. Zat kan, bulan hilal. Maka tidak boleh mubtada dalam bentuk zaman seperti al-lailatu, sedangkan khabarnya dalam bentuk zat al-hilalu.
Nggak boleh al-lailatu al-hilalu, al-lailatu sebagai mubtada, al-hilalu sebagai khabarnya. Nah, boleh kalau muta'awwalun ditakwil. Takwil misalnya, takwilnya apa? Al-lailatu tulu'ul hilali misalnya. Al-lailatu tulu'ul hilali. Waktu malam itu terbitnya hilal. Terbit kan bukannya zat, ya kan? Bukan zat tapi makna. Baik, naktafi bihadzal qadar wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.